Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kunci Mengalami Berkat Sorgawi. Kita akan baca Ulangan pasal 28 ayat 12, 13 dan 14. Ulangan pasal 28 ayat 12 hingga 14, kunci mengalami berkat sorgawi. Demikian janji Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan berjanji akan memberkati orang-orang yang taat kepada firman-Nya dengan berkat dari langit. Kata langit dalam bahasa Inggris ditulis dengan heaven, artinya sorga. Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat melimpah dari sorga. Alkitab tadi berkata bahwa sorga itu adalah tempat perbendaharaan, artinya storehouse. Tempat penyimpanan hal-hal yang berharga bagi kita umatnya. Efesus 1 ayat 3 mencatat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi begitu kita percaya kepada Yesus, kita tidak hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat. Segala, semua 100% berkat rohani dia siapkan untuk saya dan saudara. Dan kalau dia memberkati kita secara rohani, dia juga akan melengkapi kita dengan berkat jasmani. Karena Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan Kristus? Artinya, Yesus mati saja buat saya dan saudara rela, masa memberkati kita dengan kecukupan, dengan berkat secara ekonomi materi dia tidak mau. Mati saja mau, apalagi mencukupkan keperluan kita, pasti dia mau. Berkat rohani, berkat jasmani Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan diangkat naik, bukan turun, kita akan jadi kepala. Kita tidak akan menjadi ekor. Siapa yang percaya? Itu berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang baik berasal dari Bapa Sorgawi, karena dia memang Bapa yang amat sangat baik untuk kita semuanya. Nah saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana kita bisa hidup di bawah langit yang terbuka. Bagaimana kita bisa live under open heaven. Kalau tingkap langit dibuka berarti berkat dicurahkan. Dan ternyata kalau kita baca firman, ketika kita taat pada kebenaran-kebenaran tertentu, Tuhan janji membuka tingkap langit atau mencurahkan berkatnya dari sorga itu kepada kita. Yang pertama saya melihat, sorga akan terbuka, tingkap langit akan terbuka dan berkat dicurahkan. Kalau kita menghormati Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya. Dalam Imamat 27 ayat 30 Alkitab berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah, dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi Alkitab berkata, persepuluhan adalah milik Tuhan. Itulah hal yang harus dipersembahkan
bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab dengan mengembalikan persepuluhan, pada hakikatnya kita menghormati Tuhan. Mana janji Tuhan ketika kita taat, Dia akan memberkati kita. Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan apa? Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berarti kalau kita menghormati Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan, Tuhan janji Dia buka tingkap langit dan curahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Satu kali ada seorang pendeta lagi jalan di kota, dia lihat ada seorang anak gembel yang lagi berdiri di depan sebuah toko yang menjual candy, gula-gula, kue dan sebagainya. Anak itu pingin banget makan permen yang ada gagangnya itu. Aduh, pasti enak dan manis, tapi dia nggak punya duit. Melihat itu si pendeta kasihan, dia masuk ke toko, dia beli 10 sekaligus permen yang ada gagangnya itu, saudara. Lalu kemudian dia datangi anak di depan, kamu pengen permen ya? Kok bapak tahu? Dari tadi kamu ngiler tuh di depan etalase toko. Iya pak, saya nggak punya duit. Nih buat kamu ya 10 biji. Wah buat saya pak, semua pak 10 biji. Iya buat kamu. Wah dia senang sekali. Langsung dia buka permen yang pertama, langsung dia makan. Wah rasa senang sekali. Nah melihat itu si bapak merasa bahagia bisa memberi. Dan dia ingin berbagi sukacita, lalu dia ngomong, boleh nggak bapak minta 1 supaya kita makan sama-sama yuk permen. Tiba-tiba anak itu bilang, apa? Minta permen saya? Tidak bisa, tidak bisa. Langsung dia lari. Si pendeta jadi bingung, rasa-rasanya saya tadi yang kasih dia 10 lagi. Masa saya cuma minta 1, itu juga asalnya dari saya. Kok dia begitu? Siapakah gambaran anak kecil itu? Bukankah seringkali kita? Kita mengajarkan bahkan sebetulnya bukan 10%, 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Betul? Nah kalau Tuhan menguji kita, jangankan 100, gak usah 100, 10% saja sebagai wujud engkau mengasihi aku. Ternyata kita tidak mau melakukannya. Bukankah sebetulnya kita tidak menghormati Tuhan? Kita mencuri milik Tuhan bagi diri kita sendiri. Dan bagaimana tingkap langit akan dibuka bagi kita. Saya belajar memberikan persepuluhan dari sejak usia 9 tahun saudara. Kalau dapat 1.000 rupiah disisihkan 10%-nya 100 rupiah untuk Tuhan. Dapat 100.000 disisihkan 10%-nya 10.000 untuk Tuhan. Disisihkan bukan disisakan. Disisihkan artinya begitu terima uang, saya masukkan dalam sebuah amplop khusus, masukkan di laci kamar saya, dan beberapa waktu kemudian ketika ada waktu di mana kita bisa membawa persembahan persepuluhan itu dibawa ke gereja. Sisih bukan sisa. Kalau misalnya ada keluarga mau makan bareng di rumah, semua udah disiapkan, tiba-tiba papa telepon, aduh sorry mam, saya agak telat ini ada kerjaan yang masih belum beres, tapi mudah-mudahan ya paling lama sejam lagi lah. Udah kamu makan dulu aja sama anak-anak, kasihan udah nunggu. Oke, kata istrinya. Lalu apa yang dia lakukan? Misalnya mereka mau makan, ada ayam goreng dan sebagainya. Dipisahkan dulu kan. Ini buat papa nanti dadanya, ini sayurnya dipisahkan dulu. Sehingga ketika papanya yang terlambat datang, dia mendapatkan tetap bagian yang terbaik. Itu namanya disisihkan, bukan disisakan. Kalau disisakan gini, ayo nak makan, papa terlambat, makan aja apa yang ada. Tapi sisanya taruh ya, jadi sisa kepala, sisa ceker, sisa tulang. Kira-kira begitu sudah. Sisihkan, jangan sisakan. Saudara juga kan gak mau dapat sisa. Saudara datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol. Lalu saya bilang, mari pak, mari bu, silakan minum kopi. Sisa saya tadi pagi, mau gak saudara sekalian? Kenapa kita suka doa Tuhan, sisa hidupku kuberikan kepadamu. Jika dia adalah Tuhan, dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Sisihkan. Dari 9 tahun saya mulai diajar untuk hal itu. Dan saya mulai mengajarkan anak-anak saya dari usia 9 atau 10 tahun mengembalikan perpuluhan. Karena itu bukan hak kita. Kita tidak merasa berjasa ketika mengembalikan perpuluhan. Itu adalah milik Tuhan. Dan ini adalah tindakan iman. Kita yakin kalau kita melakukannya, Tuhan akan membuka tingkap langit.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah oleh Tuhan. Saya yakin begini, orang yang hatinya mengasihi Tuhan akan memberi yang terbaik. Tapi orang yang kurang mengasihi Tuhan akan memberi alasan, bukan memberi yang terbaik. Nah, kita itu mau memberi yang terbaik atau memberi alasan, saudara? Teladan Alkitab yang kita perlu contoh soal perpuluhan adalah Abraham. Abraham adalah orang yang pertama dicatat dalam Alkitab mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan ini merupakan tindakan iman dari bapa orang beriman. Sehingga kita orang beriman perlu meneladani bapa rohani yang namanya Bapa Abraham ini. Karena cinta dia memberikan yang terbaik. Motivasinya tulus, bukan untuk mendapat lebih banyak lagi berkat-berkat Tuhan. Tetapi karena kita sadar kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita mau mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya. Kalau ada di antara saudara yang merasa seringkali pintu berkat itu tidak terbuka bagimu, coba dicek yang satu ini. Apakah kita menghormati Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan? Ada yang bilang, nanti kalau udah punya penghasilan gede, saya mau kasih perpuluhan. Itu mah bohong, saudara. Persembahan kecil aja, dia nggak setia, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya besar. Jadi ini bukan soal jumlah nominalnya berapa, tapi soal ketaatan kita dari sejak masa dini untuk menghormati Tuhan. Dan dia janji membuka tingkap langit. Kunci kedua yang akan membuka pintu berkat sorgawi adalah menghormati orang tua. Kalau yang pertama menghormati Tuhan dalam wujud mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya. Yang kedua kita harus menghormati orang tua yang adalah wakil Allah di atas muka bumi ini. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan janji gini, kalau kamu taat satu hal, engkau menghormati orang tua, ada dua berkat yang diberikan. Yang pertama bahagia, yang kedua panjang umur. Buy one, get two free. Hormat pada orang tua, dapat kebahagiaan dan panjang umur. Nah, ini adalah hukum kelima yang dicatat di dalam dua loh batu. Pada waktu Tuhan memberikan the 10 commandments, 10 perintah Allah. Dia berikan dalam dua loh batu. Loh batu pertama mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Itu hukum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jangan ada ilah lain, jangan membuat patung itu disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hormatilah hari Sabat. Tapi pada loh batu yang kedua, yang mengatur hubungan kita dengan sesama, ada hukum 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik sesamamu. Ternyata nomor satu dari loh pertama berkata jangan ada ilah lain, artinya hormatilah Tuhan. Hukum pertama dari loh batu kedua berkata hormatilah orang tua. Kalau kita menghormati Tuhan, salah satu wujudnya dengan mengembalikan persepuluhan, menghormati orang tua dengan menghargai dia, maka Tuhan menjanjikan kebahagiaan panjang umur Tuhan berikan. Keluaran 20 ayat 12 mencatat hukum Tuhan ini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, saya percaya orang itu diberkati karena dia juga hormat sama orang tuanya. Saya pernah dengar ada seorang pemuda yang jadi pengusaha. Berkali-kali dia berusaha, sudah kelihatannya maju, jatuh. Udah mau maju lagi urusan usaha yang lain, ditipu orang. Lalu kerja cari yang lain, udah bagus, waduh bangkrut lagi. Sampai berkali-kali. Dan akhirnya setelah dia konsultasi dengan hamba Tuhan minta didoakan. Ternyata dia itu sama ayahnya ribut terus, saudara. Dan hamba Tuhan berkata, rekonsiliasi dengan ayahmu. Wah, tapi ayah saya begini begitu. Selama engkau tidak menghormati dia, walaupun orang tuamu keras dan sebagainya, engkau tidak akan menerima berkat. 1 tahun dia berusaha memperbaiki hubungan dengan orang tua, tidak mudah dan orang tuanya juga keras, nggak mau ngampuni. Tapi akhirnya
rekonsiliasi itu terjadi. Setelah itu dia berusaha sampai hari ini dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena pintu sorga yang tadinya tertutup bagikan tembaga sekarang dibuka oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara, betapa kita harus menghormati orang tua kita. Ada pepatah berkata gini, satu orang ibu bisa membesarkan dan memelihara 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Kadang-kadang sikap hormat kepada orang tua sudah mulai luntur. Dan kita harus belajar daripada orang yang ada di sekitar kita. Saya ingat ayah saya 9 bersaudara. Tetapi ketika papa mamanya sudah mulai berusia, berkali-kali mendesak untuk tinggal di rumah kami. Saya dan adik-adik waktu itu masih kecil. Dan kami bukan orang yang cukup mampu untuk hal itu. Apalagi menambah dengan kedatangan dari opa dan oma, tentu pasti biaya lebih besar. Tapi itulah keteladanan yang kami lihat, saudara. Sehingga mereka bisa keliling kemana mengunjungi anaknya, tapi tetap home base, stay, harus tinggal dengan keluarga kami. Dan itu kemudian saya dan istri contoh. Istri saya 9 bersaudara. Dan ketika papanya meninggal sekian belas tahun yang lalu, kami meminta supaya mama mertua tinggal bersama dengan kami. Dia punya rumah, saudara sekalian. Dia bilang, enggak, saya punya rumah. Ayolah ma, enggak apa-apa tinggali di rumah sana. Tapi kita selalu sediakan tempat untuk mama tinggal. Dan setelah diminta berkali-kali, akhirnya dia mau. Dan dia sudah tinggal belasan tahun bersama dengan kami, baik dari Tasik dan kemudian pindah ke Bandung. Usianya 92 tahun. Dan sering sakit-sakitan, saudara. Tadi malam jam 2, saya dan istri lagi tidur. Karena mau persiapan kebaktian jam 6 pagi, ditelepon. Wah, mama mengerang kesakitan. Akhirnya kita telepon-telepon beberapa saudara yang tinggal di Bandung, bawa langsung malam tadi ke rumah sakit. Saya tadi cek sebelum kebaktian gimana, sudah disuntik, sudah lebih bisa tenang dan sebagainya. Dan itu bukan sekali, saudara, berkali-kali. Dan seringkali ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Tapi kita tidak mau hitungan dengan orang tua. Seperti orang tua dulu ketika membesarkan kita, dia tidak pernah hitungan. Karena itu adalah bagian bakti kita kepada orang tua. Kita bisa ke gereja tiap minggu, bisa khotbah, bisa pelayanan. Tapi kalau kita nggak hormat sama orang tua, semuanya sia-sia. Semuanya percuma. Kalau saudara seringkali kata-kata kasar, kata-kata keras, sekolot, itu menutup pintu berkat dalam hidupmu, saudara sekalian. Hormati Tuhan, hormati orang tua. Ini adalah hukum. Saudara tahu hukum itu apa? Di dunia ada hukum, misalnya hukum alam gravitasi bumi. Apa yang kita lempar ke atas pasti akan selalu jatuh ke bawah. Jangan menentang hukum alam namanya gravitasi bumi. Saudara akan celaka. Misalnya, saudara naik apartemen lantai 10, lalu saudara lihat ke bawah, curam ya, jauh nih ya. Tapi saudara bilang, saya anak Tuhan, dalam nama Yesus, dengan iman, saya terjun, pasti akan selamat. Saudara terjun, mati. Kenapa? Walaupun saudara orang Kristen, engkau menentang hukum alam, namanya gravitasi. Karena itu adalah hukum, jangan dilanggar. Saya mau bilang, menghormati orang tua adalah hukum Allah, bukan cuma hukum alam. Dan ketika kita mendobrak hal itu, bukannya berkat, kutuk mengalir dalam kehidupan kita. Sesederhana pun, apapun hidup kita, tetap menghormati orang tua adalah hal yang harus dilakukan. Orang tua kalau udah tambah tua, tambah sulit dimengerti kadang-kadang. Lebih cerewet, lebih galak, pohoan. Minantu teh kurang ajar, teh mere makan. Pada baru diangkat itu saudara, piringnya dibawa ke dapur. Ya sabar aja. Kan gak selamanya dia akan hidup, saudara. Kita juga dulu kan begitu. Orang tua kita udah dandan mau ke pesta. Waduh, kita nangis digendong. Ngompol. Kan dia mesti ganti.
Apa perlu kurang ajar dibanting begitu saudara? Kan enggak. Kenapa kadang-kadang kita nggak sabar kepada orang tua? Pada orang tua sudah begitu sabar kepada kita. Amsal 20 ayat 20 berkata demikian. Amsal 20, siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Tidak menghormati orang tua mendatangkan bencana. Ingat legenda dari Sumatera Barat, si Malin Kundang, anak durhaka. Ibunya miskin tapi cinta merawat sampai anaknya udah pemuda melancong keliling dunia. Dan akhirnya jadi saudagar terkenal. Punya istri cantik. Lalu satu kali kapal mereka mendarat di daerah Sumatera Barat. Dan ibunya yang bertahun-tahun menantikan anaknya yang tidak ada kabar berita sangat senang sekali. Malin, Malin. Dia mau peluk anak ini. Istrinya bilang, siapa itu? Gembel jijik. Kok manggil-manggil kamu? Gak manggil bapak, tuan, manggil nama. Si Malin tahu itu adalah ibunya. Tapi karena malu dia bilang, gak tahu saya juga gak kenal. Mungkin gembel yang mau minta uang dari saya. Dia tinggalkan. Malin, aku ibumu. Mereka melanjutkan perjalanan, karam kapalnya jadi batu. Ini memang cerita legenda, tapi memberikan pendidikan moral. Bahwa menghargai orang tua adalah sesuatu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Mazmur 37, sebaliknya saudara sekalian, kalau kita sudah tua, ada yang bilang gini, saya kan sekarang udah tua, orang tua udah kagak ada semuanya, gimana? Nah justru sebaliknya kalau kita merasa diri kita adalah orang yang sudah tua, orang tua harus hidup saleh. Karena melalui kesalahan orang tua, keturunannya akan diberkati. Alkitab berkata orang yang suka nyembah berhala, kutuk Tuhan jatuh pada keturunan ketiga, keturunan keempat. Tapi orang yang hidup saleh, keturunannya diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat 25-26 berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Gimana supaya anak cucu kita generasi berikutnya menjadi berkat? Harus hidup saleh. Saya percaya begini, saya diberkati oleh Tuhan sekarang ada banyak pintu kesempatan yang terbuka. Bukan karena hebatnya saya, tapi karena apa yang sudah ditanamkan oleh leluhur saya. Jauh sebelum saya ada. Saya ingat opa saya itu saudara, ayah dari ayah saya, adalah seorang yang sangat tekun berdoa. Saya ingat karena kami serumah cukup lama sekian tahun sampai Tuhan memanggil dia. Dia selalu bangun pagi dan jam 6 pagi dia selalu doa rata-rata 15 menit. Jam 6 pagi, jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam. Itu ritual harian yang selalu dia lakukan. Berdoa 15 menit dan selalu diawali dengan nyanyi. Suaranya fals saudara sekalian. Saya ingat masih kecil saya suka ngejek-ngejek saudara. Karena gak bisa membedakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah kemudian nyanyi bahasa roh. Nah saya kan gak ngerti bahasa roh itu apa. Yang saya ingat itu cuma dia ngomong kira-kira seperti begini. Lama. Di balik jendela saya teriak sebentar. Ngapain lama amat. Dia doa sandal lawas. Saya bilang sandal baru. Saya nggak tahu apa yang opa lakukan. Dia menyembah dalam bahasa roh. Dan dia kemudian mulai berdoa. Menyebut 9 nama anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Dan selalu nama saya disebut. Dia doa untuk pekerjaan Tuhan dan hal yang lain. Dan saudara bisa bayangkan, setiap hari dia lakukan berkali-kali. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Sampai saya pikir lagu sama, bahasa roh sama, kata-kata sama. Apa lebih baik direkam sekali lalu disetel kasetnya sama Tuhan supaya Tuhan juga ngerti lah. Saya mau bilang begini, sampai hari ini saya sudah ketemu banyak pendoa syafaat. Pendoa syafaat skala dunia sekalipun. Tapi saya selalu yakin tidak ada yang kehidupan doanya seperti opa saya.
Nggak ada orang yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Begitu teng. Langsung apapun yang dia lakukan, lagi nonton TV, lagi baca koran, lagi mau makan, lagi apa. Dia hentikan hanya 15 menit pada waktu itu berdoa. Dan saya rasa ini warisan yang sangat berharga. Yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Jadi dalam kekurangan, kelemahan yang saya lakukan, tetap pintu anugerah Tuhan terbuka. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar luar biasa. Karena ada orang lain yang sudah menabur dalam kehidupan ini. Dan saya bisa menuai kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena tingkap sorga dibuka. Mungkin saudara bilang, aduh orang tua saya, opa oma saya tidak demikian. Mereka masih penyembah berhala. Oke, jangan menyesali masa lalu. Karena masa lalu bukan untuk disesali. Mulai dari saudara. Engkau jadi orang yang hidup saleh. Kalau dulu latar belakangmu penyembah berhala dan keturunan-keturunan dikutuk oleh Tuhan, dalam nama Yesus dipatahkan. Karena di dalam Kristus semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib Golgota dan segala berkat datang. Dan ketika kita hidup saleh, anak kita diberkati, cucu kita diberkati, cicit kita diberkati. Terus semua berkat itu akan mengalir. Menghormati orang tua adalah warisan abadi yang lebih daripada harta. Saudara mau pintu surga terbuka, hormati Tuhan. Mengembalikan perpuluhan, hormatilah orang tua. Ini adalah hukum yang sangat penting untuk kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Yang ketiga, kita harus memiliki hikmat dalam bekerja. Bukan hanya kerja keras, tapi kita harus kerja cerdas. Supaya berkat Tuhan juga dilimpahkan dalam hidup kita. Karena ada faktor Tuhan tapi juga faktor kita untuk diberkati. Ada bagian Tuhan tapi ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan untuk menerima berkat. Karena itu kita harus bekerja bukan hanya dengan keras tapi juga dengan hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata demikian. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Untuk berhasil hikmat, wisdom perlu kita miliki. Lalu kemudian Amsal 3 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Amsal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kalau ada orang dikasih warisan emas dan perak, dia nggak punya hikmat kebijaksanaan, habis tuh barang. Bahkan gara-gara dapat warisan gede, ribut saudara. Harta bukan jadi berkat malah jadi bencana, bikin kita nggak benar hidupnya. Tetapi kalau orang tua mewariskan hikmat kepada anak-anaknya, mungkin emas dan perak dia tidak punya, tapi sepanjang kehidupannya dia gunakan hikmat. Emas perak akan datang dalam dirinya. Karena itu Alkitab bilang, hikmat lebih berharga dari emas dan perak. Kalau emas dan perak tidak dikelola dengan hikmat, lenyap. Tapi kalau ada hikmat, maka itu akan mendatangkan emas dan perak di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, biasanya kalau OKL, orang kaya lama, kaya luar biasa, dimakan 7 turunan pun gak habis. Tapi generasi kedua, dia udah mulai bagi kepada anak-anaknya. Generasi ketiga pada umumnya hartanya sudah sangat menipis, kebanyakan habis. Generasi keempat udah gak terima apa-apa saudara. Tapi kalau orang hidup takut akan Tuhan, sampai 1 juta keturunan, beribu-ribu angkatan kata Alkitab, semua akan berada di dalam berkat Tuhan. Betapa kita membutuhkan hikmat dari sorga untuk berhasil di dalam kehidupan ini. Hikmat itu lebih dari pinter saudara. Pinter itu artinya banyak pengetahuan di otak. Tapi hikmat bisa menggunakan pengetahuan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, aplikatif dalam hidup sehari-hari. Banyak orang sekarang pinter nomor 1, hikmat nomor sepatu. Karena pinter bisa diperoleh di bangku sekolah, hikmat hanya datang dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi bedanya gini nih, ada cerita, mungkin saudara pernah dengar satu kali ada seorang bapak baru pertama kali naik pesawat dari pedalaman Jawa Timur
datang ke airport Surabaya mau naik pesawat terbang ke Jakarta. Karena cucunya kirim dari Jakarta. Opa ayo datang ke sini. Maka kemudian untuk pertama kali naik pesawat. Begitu masuk dia agak duluan itu saudara sekalian ya. Dia bawa tasnya langsung di kelas bisnis duduknya. Padahal dia tiketnya ekonomi, begitu yang punya bangku datang, Pak maaf Pak, Bapak apa tiketnya? Oh ini ekonomi di belakang Pak, saya yang di sini. Oh maaf, saya udah duluan di sini. Kamu yang di belakang. Loh Pak, ini bukan soal siapa duluan. Oh nggak bisa, siapa cepat dia dapat. Loh ini bukan undian berhadiah, pramugari datang, dijelaskan. Nggak mau ngerti saudara sekalian. Namanya orang tua, baru sekali naik pesawat, orang dari kampung. Waduh susah kan, debat kusir jadinya. Tiba-tiba ada seorang penumpang dari belakang yang maju ke depan, dia bisiki si kakek. Kaget si kakek langsung angkat tasnya, dia pindah ke belakang. Lalu pramugari bingung, diomongin apa itu kok bisa pindah? Oh saya cuma nanya gini, kakek mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Oh kalau Jakarta belakang kek, di sini Papua. Kalau kakek naik ke sini nanti kesasar. Oh iya pindah. Saudara perlu hikmat saudara, kalau enggak kan debat kusir tuh. Nah Tuhan juga mau di dalam usaha pekerjaan kita itu ada kreativitas, ada hikmat. Karena hikmat, kreativitas akan membuat kita menjadi market leader. Dan kalau udah jadi market leader enak saudara sekalian. Sebut nama tertentu, ingat merek tertentu. Air kemasan, Aqua. Kopi, Starbucks. Kira-kira begitu saudara sekalian. Mobil, Toyota atau Honda. Soft drink, Coca-Cola. Kalau udah jadi market leader kan enak jadinya. Orang lain ikut dengan apa yang ada. Nah karena itulah kita harus mengembangkan kreativitas dengan terus belajar. Maju mengantisipasi perubahan. Dan kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan yang akan memberikan kepadamu. Saya mau bilang nih saudara. Karena saya lihat orang Tasik itu banyak pedagang kan. Kalau saudara mulai dari sekarang tidak mulai belajar soal berdagang secara online, saudara akan ketinggalan. Karena sekarang ini pola dagang secara tradisional makin lama makin ditinggalkan. Sekarang dagang melalui online. Dulu orang kalau mau beli tiket harus pergi ke agent. Sekarang dengan ketik alamat tertentu, ketik kita bisa pesen tiket ke seluruh dunia. Kita bisa pesen tiket hotel di seluruh dunia dan harganya seringkali lebih murah. Penjualan online makin lama makin naik, belum peaknya, belum puncaknya, tapi makin naik. Penjualan biasa makin menurun. Kalau kita tidak melakukan dua hal ini, tidak mempersiapkan, kita akan ketinggalan. Karena apa saudara? Yang dulu dianggap bagus, sekarang makin lama makin ditinggalkan. Dulu orang nyalakan lilin dengan korek api, sekarang pakai lighter, klik langsung nyala. Korek api makin lama makin ditinggalkan. Bukannya hilang, tapi masih ada, tapi sudah tidak terlalu banyak lagi digunakan. Dulu orang suka SMS, sekarang ini orang pakai BBM, pakai WhatsApp, pakai WeChat, pakai Line yang tidak bayar. Sehingga SMS model lama akan ditinggalkan. Ada banyak hal yang semacam itu terjadi di masyarakat. Dan kalau kita tidak mengantisipasi perubahan, kita akan ketinggalan saudara-saudara. Dalam banyak hal akan ketinggalan. Itu sebabnya perlu minta hikmat daripada Tuhan untuk mengantisipasi apa yang ada. Termasuk dalam pekerjaan. Kalau Tuhan kasih kita hikmat, kreativitas. Karena dia sang creator, pencipta memberikan kreativitas kepada kita. Luar biasa. Orang dulu kalau mau jadi kaya perlu waktu sangat lama. Karena orang kaya dulu karena apa? Dia jadi peternak atau peladang. Setelah puluhan tahun baru kaya raya. Lama-lama waktunya menjadi lebih cepat. Karena era agraris berubah menjadi era industrialisasi. Orang punya pabrik besar bisa lebih kaya. Dulu mungkin perlu waktu 40-50 tahun jadi kaya. Kemudian udah punya pabrik mungkin 20-30 tahun menjadi kaya. Sekarang untuk jadi kaya lebih singkat lagi loh saudara. Saudara tahu kan ada orang-orang muda 20 tahun gak sampai 30-an. Penghasilannya sudah jutaan dolar setiap bulan karena berdagang secara online. Seperti IT dan sebagainya.
Saya ingat ada seorang yang menciptakan aplikasi WhatsApp itu. Dia kan berasal dari Ukraina, bekas jajahan Uni Soviet. Dia pindah ke Amerika Serikat. Dulu waktu pertama gak punya tempat, tinggal di RT toko loh saudara. Makan minta jatah nasi gratis dari pemerintah. Sekarang WhatsApp dibeli oleh Facebook dan dijual. Kalau gak salah harganya 200 triliun rupiah kalau dikuruskan. Itu hanya 5 tahun dia bikin aplikasi itu dan berhasil. Dalam 5 tahun 200 triliun. Masa kini adalah masa yang perlu improvisasi. Dan saya mau bilang, belum tentu orang tua yang lebih panjang rentang masa bekerjanya lebih sukses daripada anak-anak muda. Karena zaman udah beda. Apa bedanya? Dulu ya, zaman dulu anak main mobil-mobilan rusak. Lalu papa lagi sibuk, "Pak tolong dong, betulin nih mainan gak bisa, ngerepotin. Rusak aja melulu." Itu zaman dulu, sekarang mah enggak. Papa atau mama datang sama anak remajanya. "Nah ini teh komputer teh kumahanya. Sih, pang menerke nih, salah baik tuh. Anaknya yang repot, mama geus dibejaan teh. Hayo we salah." Saudara, zaman udah berubah. Itu sebabnya kita perlu mengupgrade diri, terus belajar, maju mengantisipasi perubahan. Dan berkat akan kita terima ketika kreativitas kita miliki dari sang creator, sang pencipta. Saya pernah beberapa waktu lalu khotbah di sebuah gereja di Surabaya. Lalu dijemput oleh pasangan suami istri muda. Baru 2-3 tahun menikah. Lalu kemudian di mobil saya ngobrol-ngobrol. "Kalian usaha apa?" saya tanya. "Makanan Pak." "Oh, apa buka restoran?" "Bukan." "Catering?" "Enggak juga." "Loh maksudnya gimana usaha makanan?" "Saya sih delivery aja Pak, makanan-makanan yang ada." "Maksudnya?" "Gini, saya sama istri nggak pinter masak. Kalau kita pinter masak, kalau kita buka restoran pun belum tentu kita bisa menyaingi restoran atau catering yang lain karena mungkin mereka lebih enak. Tapi di Surabaya ini banyak orang suka makan enak Pak. Jadi kami lihat peluang itu. Karena banyak rumah makan, restoran, apalagi yang cuma wisata kuliner itu kan nggak ada pelayanan delivery, tidak ada pelayanan hantaran. Orang kalau mau beli bakso tahu, ya mesti datang. Ya rujak cingur, mesti ke tempat itu. Ngantri-ngantri, nasi pecel, enak tapi waduh ngantrinya lama. Nah kami ini usahanya pengantaran makanan. Jadi kami bikin daftar menu, ratusan makanan. Ya, harganya persis seperti harga yang di toko itu. Kalau mau beli juga sekian. Cuma karena kami antar, kami kan kasih lebihnya dong untuk biaya pengantaran berapa, lalu margin profit keuntungan kami berapa. Nah itu yang kami lakukan. Dan dia bilang bukan cuma makanan Surabaya saja Pak. Makanan paling enak di Malang, di Bandung, di Jakarta, di Makassar, di Ambon, di mana. Kami itu udah tahu koneknya. Dan orang kadang-kadang, aduh ada orang Ambon tinggal di Surabaya. Aduh pengen nyicipin tuh, aduh udah lama gak makan anu bisa. Kalau yang makanan Surabaya hari itu pesan, hari itu dikirim. Kalau makanan luar kota minta waktu besoknya atau lusanya, begitu saudara. Jadi tiap subuh dia pergi ke airport karena dia selalu kirim dengan pesawat pertama dan ambil dari bagian bagasi dari airport tersebut untuk makanan itu didistribusikan. Saya tanya, kalian waktu memulai usaha ini gimana? Langsung responnya bagus? Waduh enggak Pak, kami juga hampir mau tutup rasanya nggak ada kemajuannya. Paling-paling di bawah 10 Pak. Pan asalnya teman-teman atau apa. Mau nggak kue Bandung yang enak, pesan harganya sekian. Ya oke. Tapi lama-lama paling 10, 7 dan sebagainya. Waduh nggak bisa untuk hidup nih. Tapi karena ditekuni kira-kira sekarang udah tiap hari 500 sampai 700 rumah kami antar. Wah, yang antar gimana? Ya kami punya armada orang-orang. Ya kita beli sepeda motor lah mereka antar sana sini dan sebagainya. 500 sampai 700 per hari loh saudara. Untungnya sekian puluh ribu misalnya setiap kali pengiriman. Berapa tuh jumlahnya? Saya tanya, kalian mau
Kerja di kantoran enggak? Oh enggak Pak, wah penghasilan kami mau jauh tuh lebih gede dari kantoran. Kantoran cuma keren aja, di AC atau apa. Tapi kami lebih banyak penghasilannya. Kreatif benar saya pikir saudara. Luar biasa. Satu terobosan-terobosan baru yang. Jadi dalam perjalanan sampai ke gereja itu, saya hanya dengerin mereka cerita. Waktu selesai kita mau diantar, saya ingin denger lagi saudara sekalian. Kan yang begini nih. Buat saya pribadi agak unik nih saudara sekalian. Pekerjaan jasa yang mengantarkan semacam itu. Jadi kalau kita doa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan bisa buka jalan loh. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada jemaat kita sekarang udah lama pindah ke Bandung. Dia cerita. Usahanya gak jalan, suaminya gak ada pekerjaan lagi. Bingung apa yang harus terjadi. Tapi mereka rajin ke gereja. Satu kali saya khotbah di sini, masih gedung lama, saudara. Tentang minyak seorang janda. Tentang seorang nabi mati, lalu kemudian istrinya ditinggali hutang, lalu anaknya mau dijabel sama orang yang kasih utang sama mereka. Lalu datang kepada Nabi Elisa. Elisa tanya, kamu masih punya apa? Saya hanya punya sedikit minyak di dalam buli-buli. Tapi apa artinya untuk membayar hutang? Tapi Elisa berkata, pinjam gentong sebanyak mungkin. Lalu tutup pintu, curahkan, minyaknya tidak akan habis. Dan kamu akan bayar utang dengan cara itu. Dan kita tahu akhir kisahnya, dia bisa diberkati. Lalu saya ngomong gini, temukan di dalam diri saudara sesuatu yang kecil ibarat minyak itu. Mungkin talenta, modal, pengalaman atau apapun juga yang bisa dijadikan modal, dijadikan titik tolak untuk engkau bisa memperoleh pekerjaan yang mendatangkan berkat dalam hidupmu. Nah mereka mulai pikir apa ya yang kecil, saya punya apa, tiba-tiba keinget. Karena suaminya dulu pernah kerja di kapal, bagian mengirimkan kode-kode Morse begitu saudara sekalian. Ya kirim kode, kirim ini dan sebagainya. Apa itu ya? Akhirnya dia mulai di rumahnya yang kecil, ruangan tamunya dikasih meja-meja begitu, dibuka kursus. Kursus memberikan kode-kode untuk kapal yang mau berangkat. Diterima pendaftaran sekian belas orang. Lama-lama ratusan saudara. Dan satu kali dia pernah bilang sama saya. Kursus semacam ini ada beberapa tempat di Indonesia. Tapi yang paling banyak mahasiswanya di tempat kami, di Tasikmalaya. Anehnya, ngajarin orang yang mau berlayar itu bukan di pinggir pantai, dekat Gunung Galunggung. Bayangkan saudara sekalian. Kalau bukan berkat Tuhan gimana caranya? Ini seperti Nuh membangun bahtera di atas gunung saudara. Tapi kalau Tuhan sudah berhikmat, itu bisa jalan sampai akhirnya. Sekarang udah gak laku lagi karena sudah gak pakai zamannya Morse, model begitu. Telegraf udah gak zamannya. Tapi Tuhan alihkan dalam pekerjaan yang berbeda. Saya percaya hikmat dalam bekerja berasal dari Tuhan. Dan kalau kita minta kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan terobosan luar biasa. Anak-anak muda, kalau engkau cinta Tuhan, engkau mengembangkan kapasitasmu. Untuk jadi kaya sekarang, gak usah tunggu 50 tahun. Gak usah tunggu 40 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saudara bisa jadi orang kaya raya. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Asal engkau bisa temukan hikmat di dalam meraih berkat sorgawi itu. Puji Tuhan. Yang terakhir yang keempat sekarang saudara sekalian. Apa yang kita harus miliki supaya kita menerima berkat dari sorga. Yang pertama menghormati Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan. Yang kedua menghormati orang tua. Yang ketiga adalah memiliki hikmat di dalam pekerjaan. Dan yang keempat menjaga nama baik. Amsal 22 ayat 1 berkata demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ada ungkapan berkata harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Tapi manusia mati meninggalkan nama. Apa warisan berharga yang kita bisa berikan bagi anak cucu kita? Nama baik. Wah si itu dulu orang tuanya koruptor, masuk penjara. Aduh. Itu warisan yang buruk saudara yang kita tinggal. Nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Karena ketika kita punya reputasi yang baik, berkat itu akan datang dalam hidup kita.
Saudara bisa memulai usaha tanpa modal bila punya nama baik. Saudara bisa dipercaya oleh orang. Sehingga nama baik merupakan modal yang sangat berharga. Saudara nggak jujur, engkau bisa dapat keuntungan. Tapi sekali orang tahu, habis hidup kita. Apalagi kota Tasik, kota kecil lagi saudara. Tapi kalau orang jujur bisa dipercaya. Ada personal guarantee. Disebut namanya, saya percaya orang itu. Orang zaman sekarang udah bikin perjanjian di atas notaris, pakai materai, pakai kop, pakai gambar burung Garuda, bisa ribut di pengadilan. Orang zaman dulu datang sama temennya, aduh saya perlu nih ada tambahan modal, bisa gak pinjam uang 1 juta? Bisa gak pinjam uang 10 juta? Temennya bilang oke, saya kasih, karena kenal. Dia cuma ambil kertas sembarangan aja, saudara sekalian, kertas tulis tuh dirobek. Lalu tulis, saya nama Anu utang 10 juta akan dibayar bulan Anu. Ditekan, udah dikantongin aja saudara, dimasukin di dompetnya. Sudah selesai. Dan ditepati. Orang sekarang udah pakai materai, materainya tambah naik. Ribut terus saudara sekalian. Gara-gara apa? Nggak pertahankan nama baik, reputasi. Orang yang jujur itu adalah orang yang bersedia rugi demi memegang janjinya. Nama baik diperoleh karena integritas. Satunya perkataan, pemikiran, dan perbuatan. Nah saya percaya orang yang punya kejujuran, integritas adalah orang kaya. Amsal 28 ayat yang ke-6 berkata demikian. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Walaupun kaya tapi berliku-liku, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Indonesia kan aduh masalahnya terus-terusan, intrik politik terjadi. Gara-gara gak jujur kan saudara. Ketua Mahkamah Konstitusi masuk penjara. Pengacara paling hebat masuk penjara. Mantan Menteri Agama paling korup. Departemen yang paling korup salah satunya Departemen Agama. Ini kan memalukan. Sekarang ini diduga lagi ketua DPR, ya baru diduga ya. Kita harus azas praduga tak bersalah, tapi diduga. Tapi sudah jadi istilahnya apa, meme-memean dikasih gambar-gambar. Kan dulu saudara pernah terima SMS, mama minta pulsa, sekarang papa minta saham. Kan begitu saudara sekalian. Dan ini kan aduh kok begini terus, karena apa? Tidak menjaga integritas, tidak menjaga nama baik. Ya kita nggak tahu lah, itu bukan urusan saya apakah benar atau salah dan sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, betapa pentingnya kita menjaga nama baik. Nama baik tidak bisa ditukar dengan emas dan perak, dengan kekayaan apapun. Tapi ketika kita memiliki nama baik, emas dan perak kekayaan akan kita alami dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan ini. Satu kali ada seorang pegawai restoran di Amerika Serikat, lagi beres-beres saudara sekalian mau tutup restorannya, tiba-tiba dia temukan di bawah meja itu ada dompet yang jatuh. Begitu dibuka kaget, uangnya $5.000. Lumayan kan kira-kira 60 juta rupiah. Wih, siapa ini orang bawa uang banyak banget. Di Amerika itu jarang orang bawa dolar begitu banyak, paling $20, sisanya kredit card. Waktu dicari-cari ada kartu nama dan alamat. Oh dia ingat tadi kelihatannya ada nenek yang duduk di sini makan sendirian, mungkin jatuh. Dan dilihat alamatnya cukup jauh, ya udahlah nggak apa-apa lah. Dia naik kendaraan umum loh saudara sekali, bayar sendiri biayanya, mesti pulang pergi. Cukup jauh dia ketok pintu, yang buka si nenek wajah lagi pucet, semrawut. Nenek kehilangan dompet. Iya kok tahu? Saya menemukan dompet nenek. Loh di mana? Nenek tadi kan siang makan di restoran tempat saya kerja. Di Jalan Anu restoran. Iya benar, kenapa? Jatuh di bawah meja. Waduh. Uangnya masih ada nggak? Periksa aja Nek. Begitu diperiksa $5.000. Utuh, nggak hilang. Waduh senang sekali. Karena dia senang, dia kasih persen. $5 saudara-saudara kepada orang tersebut. Ini buat ongkos pulang pergi aja tekor nih. Tapi si pemuda itu bilang, nenek gak kasih uang juga saya tetap akan kembalikan karena ini bukan jatah saya. Terus terang tadi saya cukup tergoda karena $5.000 buat orang penghasilan seperti saya sangat besar Nek. Tapi saya tahu ini gak jujur, ini bukan jatah saya. Lalu pulanglah dia. Tekor loh saudara sekalian untuk biaya
angkutan transport juga nggak cukup. Tapi si nenek itu punya cucu. Cucunya ini wartawan di sebuah koran. Nenek cerita, wah kamu mesti cerita nih, masukin nih dalam kolom tertentu di koran kamu. Karena ini ada orang jujur loh di Amerika. Ini kan jenis manusia langka yang perlu dilestarikan. Wah nenek mulai cerita dengan antusias. Seorang wartawan ini tergerak juga, jadi dia cerita. Namanya Anu, kerja di restoran Anu, jalan Anu. Ternyata jujur dia tulis begitulah. Wah sejak itu restoran itu ramai dikunjungi orang, saudara. Karena apa? Orang baca di koran, pengen tahu juga. Dan karena rasanya cukup enak, mereka balik-balik lagi ke sana. Lama-lama pemilik restoran tahu kenapa restoran saya ramai. Gara-gara ada peristiwa si pegawainya yang jujur itu. Diangkat dia jadi manajer restoran, saudara-saudara. Naik pangkat karena jujur. Dan karena itu dicantumkan di koran yang tersebar cukup luas, banyak orang-orang kemudian mengirimkan surat pujian, di dalamnya dia taruh cek. Dan yang kasih cek itu cukup banyak orangnya. Jadi dia dapat uang ribuan dolar tuh saudara. Ada yang kasih $50, ada yang kasih $100. Ya, akhirnya diuangkan. Wah. Dan di antara surat-surat yang masuk, ternyata juga ada surat dari beberapa orang wanita yang belum menikah. Karena ternyata dia itu pegawai yang masih bujangan, saudara-saudara. Kan mungkin Marinta berpikir, waduh cari suami yang jujur macam begini bukan susah. Jadi suratnya bukan isi cek, isi lamaran saudara-saudara. Untuk ketemu, mau ngobrol, mau makan dan sebagainya. Dan akhirnya dia mendapatkan nama baik, keuntungan, berkat. Bahkan mendapatkan pasangan hidup. Saudara apa modalnya? Nama baik, integritas, kejujuran. Hari ini maukah kita hidup under open heaven. Sorga tidak tertutup bagimu, tapi sorga terbuka. Hormati Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan. Hormati orang tuamu. Miliki hikmat dalam pekerjaan. Dan menjaga nama baik. Kalau 4 hal ini ada dalam hidup kita. Kita akan naik, tidak akan turun. Akan jadi kepala, tidak akan jadi ekor. Karena Tuhan akan membukakan perbendaharaannya dari sorga. Dan mencurahkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu mengalami berkat surgawi yang luar biasa. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari kita makin berdiri, kita berdoa.